Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Seperti biasa kita unboxing lagi dan mungkin kita akan membahas beberapa topik tentang bagaimana cara merawat akuarium air laut. Dan topik untuk yang di video ini, gue mau bahas masalah begini. Ini lagi puasa ya. Puasa, habis itu ada ngabuburit. Kalau kayak gue dulu, gue lebih suka pas ngabuburit itu pasti urusannya sama binatang, karena gue lupa. Jadi kalau dari zaman dulu kita kayak dulu gue masih kecil, gue masih suka tuh kalau puasa ngabuburitnya ke Pasar Barito yang dulu ada ikan ya, yang sekarang udah dijadiin taman, udah dibongkar. Jadi memang itu bisa ngabuburit, lupa banget sama puasa. Nah sekarang gini, karena kita sekarang pandemi, kita nggak keluar, kita di rumah ya, banyak juga yang akhirnya membuat akuarium air laut gitu, menata gitu ya. Dan apalagi sekarang udah diancar-ancar sama teman-teman, ini udah mulai mau proses selesai cycling, artinya udah mulai bisa memasukin biota. Oke, nah biota apa aja sih? Ini menurut pandangan gue ya, pendapat gue gitu. Biota apa aja sih yang pertama kali masuk di saat teman-teman udah selesai cycling? Pertama yang paling penting itu cleaning crew, teman-teman ya. Jadi bukan ikan, bukan apa, itu cleaning crew yang pertama. Satu jenis keong, sea hare, habis itu jenis-jenis kayak pemakan lumut gitu ya, kayak bintang pasir, nasarius, itu sangat penting. Itu dahulukan dulu. Jadi masukin itu supaya tank teman-teman itu bersih dari lumut dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua, kalau ikan, gue nyaranin ikan yang berfungsi juga untuk si akuarium ini. Contohnya misalnya teman-teman masukin ikan jabing itu penting. Jadi walaupun murah dan jelek itu penting, ikan jabing. Habis itu teman-teman bisa masukin mungkin juga buat tanah atau keranjang yang bisa makanin lumut-lumut juga, tapi dia nggak terlalu efektif ya kalau dari nol gitu loh. Maksudnya kalau dari dari nol tuh mungkin nggak terlalu efektif teman-teman. Jadi lebih banyak mungkin jabing, bintang pasir, udang pelet, udang-udangan untuk cleaning crew, itu sangat penting sekali. Dan yang berikutnya gini, selain tadi paling penting itu kan jabing ya, jabing cleaning crew kayak bintang pasir, jabing, habis itu kayak udang-udangan, itu penting teman-teman. Kecuali udang brown kelly makan bintang pasir soalnya. Nah ini ada permasalahan yang sering terjadi sama pelanggannya. Jadi masih gini, ini nggak salah, bukan salah. Maksudnya kayak ini salah banget kalau teman-teman masukin jenis ikan ini, nggak salah. Tapi yang nanti efeknya nanti ke depannya itu yang akan jadi masalah. Biasanya itu karena dari pelanggan gue banyak banget yang pusing akan hal itu nantinya. Jadi ini untuk teman-teman yang baru mau mulai, gue kasih tahu pengalaman pelanggan gue dulu ya gitu. Nah jadi gini, di saat teman-teman selesai cycling, teman-teman akan nanya ikan apa yang kuat tahan banting. Jawaban dari pedagang kata-kata betok. Salah nggak? Nggak salah, memang benar. Memang betok kuat banget teman-teman. Kadang-kadang pakai aerator aja dia tahan banting tuh. Nah, selama airnya maksudnya ngasih makannya bener ya, nggak bikin jadi air keruh dan lain sebagainya, betok itu kuat banget. Itu pelanggan gue sendiri pernah naruh di bak karena ikan ini udah terlalu ngebully ikan yang lain. Dia bongkar escape itu, dia tangkap untuk betok doang tuh teman-teman. Masukin ke dalam bak, dia kasih aerator dan itu hidup sampai akhirnya dikasih ke saya. Itu terjadi teman-teman ya. Jadi nah itu yang saya kasih tahu, betok itu ikan yang kuat. Jadi kalau teman-teman pengen bikin akuarium, apalagi nih kasusnya akuarium kecil ya, yang kayak nano cuma 50-60 cm gitu, teman-teman mau ngetes masukin ikan nemo, menurut saya masukin ikan betok, menurut saya jangan teman-teman. Nantinya itu akan jadi malapetaka buat teman-teman itu sendiri, karena akan susah nanti untuk mengeluarinnya lagi. Kenapa menurut saya jangan betok? Gini teman-teman, jadi betok ini karena dia kuat dan dia ini kalau udah settle atau udah nyaman sama tempatnya, udah adaptasi, dia akan agresif, dia akan ngejaga tempatnya. Sama betok pun juga begitu, apalagi betok ini lama-lama akan besar. Jadi kalau teman-teman lihatnya cuma sekelingking gitu ya, sejarib seperti ini, itu bisa lebih gede daripada ini, jari jempol, bisa segede gini nanti betok. Nah itu betok. Kecuali teman-teman pengen bikin, udah deh gue pengen masukin pengen mainin koral aja sama banyak ikannya, ya ikan yang kuat apa betok, ya masukin betok banyak, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau teman-teman pengen masukin kayak nantinya
jenis-jenis kayak KKO, capungan, atau kayak gadis, dori gitu ya. Maksudnya apalagi kan kalau tank-tank kecil dorinya harus kecil juga gitu. Nah itu bisa dibully sampai mati. Nah itu teman-teman, jadi gue nyaranin jangan naruh betok kalau teman-teman mau ngetes ikan di akuarium selesai cycling. Itu pesan saya, lebih baik jangan. Kalau saran saya apa, ikan Nemo, karena ikan Nemo masih lebih kalem nantinya. Nah jadi apa sih ikan apa aja nih kalau teman-teman? Ya saya juga ngerti karena saya juga penghobi ya. Jadi kalau udah selesai cycling tuh nggak tahan bawaannya. Itu namanya apa ya, bad habitsnya dari penghobi akuarium air laut tuh suka gitu, nggak tahan di saat proses cycling. Itu wajar teman-teman, tapi memang itu kuncinya ya, akuarium air laut itu harus sabar. Karena saya juga ngomong gini karena pernah masukin dan ujung-ujungnya jadi bisa berantakan, ulang lagi tuh pernah gitu. Jadi makanya saya ngomong ya kuncinya sih memang sabar ya. Dan tapi gini, kalau memang teman-teman udah selesai cycling dan lain sebagainya, udah selesai cycling ya gitu. Nah teman-teman mau masukin ikan tes pertama, saran saya adalah ikan Nemo, capungan itu kuat teman-teman. Dia gampang untuk makan pelet tuh, gampang sekali. Di tempat kita tuh cepat kok. Dia adaptasi 1-2 hari, dia nanti udah kebiasa ngeliat makanan dan dia jatuhnya pelet pun dimakan. Ikan jahe-jahe pun juga sama. Jadi saran saya sih mending kalau nggak KKO, jahe-jahe, habis itu capungan, habis itu jenis-jenis. Kalau antias memang agak lebih susah teman-teman, agak lebih ribet menurut saya. Jadi kalau saya lebih milih gitu, paling cuma Nemo, capungan, jabing, habis itu ikan jahe-jahe. Itu ikan-ikan yang mereka tidak akan membuli ikan lain yang nanti teman-teman baru mau beli. Misalnya kalau udah masukin dulu nih ikan jahe-jahe atau capungan atau KKO gitu, seminggu kemudian sehat alhamdulillah gitu, dan saya mau masukin lagi ikan dori. Nah sekarang ikan dori lumayan ya. Nah masukin ikan dori, ikan-ikan yang lama ini tidak akan membuli ikan yang baru nanti gitu. Itu yang saran saya teman-teman. Dan kalau mau gak tahan sama sekali, kalau saran saya fokus di koral dulu. Jadi masukin koral, selesai koral baru masukin si ikan-ikan ini. Jadi sekedar tips teman-teman, ada tipikal orang yang sukanya mainnya ya laut ini detik banyak. Salah satunya koral, karena koral ini tidak ada di air tawar, hanya ada di air laut. Nah itu kenapa ada orang yang lebih suka, ya karena gue punya air laut, gue pengen koral gue yang bagus. Nah itu bagus. Ditanya perawatannya susah nggak? Sebetulnya mah enggak. Jujur sebetulnya nggak, karena saya pernah ngerawat tank koral doang. Nggak susah, minim perawatan, cuma lampunya yang berat. Jadi plus minus. Ada skimmer dan lampu harus membutuhkan yang bagus supaya koral ini bisa berkembang. Kuncinya apa melihara koral? Ya menurut saya water change seminggu 2 kali cukup. Ya 10-15% cukup. Selama isinya maksudnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Dan karena koral ini nggak akan berpengaruh tuh sama penyakit-penyakit. Dia paling cuma salinity berantakan, ya dia mati, meleleh. Jadi kalau salinity-nya teman-teman bisa jaga, insya Allah awet. Dan bagus, lampunya itu bagus, dia tidak akan bleaching gitu teman-teman. Jadi balik lagi, itu balik ke teman-teman lebih suka main koral apa enggak. Kalau ikan-ikan, jadi saya kasih tahu, ikan-ikan lebih banyak mainin yang tadi saya jelasin ya. Itu untuk yang ikan-ikan damai. Kalau teman-teman mau fokus koral, masukin yang bisa membantu koral ini bertumbuh dengan cepat, yaitu makan-makan alga. Khusus itu aja. Jadinya akuarium teman-teman dan koral teman-teman juga sehat. Dan untuk yang pertama di sini ada ikan-ikan yang tadi saya jelaskan ya, salah satunya gitu. Jadi teman-teman bisa jadi referensi, bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman bisa juga cari nanti kalau teman-teman beli toko lain bisa tanya-tanya. Nah ini ada ikan jenis mandarin asli. Untuk jenis mandarin asli ini, tapi dia makannya kopepot ya, jadi dia butuh tempat yang udah mature teman-teman. Nah ini yang mandarin B-nya. Ini agak susah diambil nih. Dia galaknya sih kalau ke sesama dia ya biasanya. Jadi dia termasuk jenis damai lah untuk ikan-ikan lain. Tapi ya itu, dia butuh tank yang ada koral. Jadi ekosistemnya tuh udah jalan gitu. Ada makanan alaminya dia. Nah ini yang tadi saya jelasin, jenis rainbow atau gadis. Tapi ya memang jenis-jenis antias atau rainbow gini seperti ini tuh butuh perawatannya
butuh lebih inilah, lebih cukup gitu teman-teman, lebih bagus. Jadi nggak terlalu tahan banting dia. Nah ini termasuk jenis betok yang tadi saya jelasin, ikan cantik. Tapi kalau ikan bentok, teman-teman miaranya ikan-ikan yang gede, ikan seperti cantik dan lainnya nggak akan berani teman-teman. Tapi kalau teman-teman miaranya ikan kecil, sama ada betok seukuran, wah bisa dihajar. Nah itu yang tadi yang saya maksud, hati-hati. Nah ini ikan jabing glodok yang saya jelaskan. Untuk kelas jabing sih, ikan jabing glodok ini ya yang paling aktif untuk makanin alga. Dan dia termasuk sebetulnya yang tahan banting juga teman-teman. Dan yang di sini ada juga roket anten merah. Nah ini salah satu juga yang gua sih suka ya, dia ada yang merah ada yang ungu. Nah ini juga termasuk jenis yang kalem banget. Kalau teman-teman mau miara di akuarium baru, ini juga salah satunya. Mereka nggak akan ngebully ikan lain, dan dia juga makan lebih cepat ya prosesnya, dan mereka berkoloni tuh teman-teman. Jadi bagus tuh kalau miaranya lebih dari misalnya 5, 6 gitu, itu bagus tuh kelihatan di akuarium. Mereka akan bergerombol. Cuman ini ada masuk 7 piece tapi udah laku semua teman-teman, mohon maaf ya. Dan yang berikutnya kita lihat di sini. Nah ini yang saya bilang dori. Nah kalau dori ini teman-teman baru selesai cycling, gua nggak nyaranin. Jangan teman-teman, mereka sisiknya itu lebih lebih sensitif. Jadi kalau ada WS itu cepat banget tuh kelihatan tuh di dia sama botana biru biasanya. Tapi kalau dori ini udah nyaman, ada pelanggan saya yang udah sakit banget itu dorinya ya, karena dia udah nyaman sama tempatnya, dia juga masih mau makan itu kembali sehat dan makin jadi gede gitu, badannya jadi gemuk banget gitu, jadi bagus terlihatnya. Dan di sini ada yang mirip banget sama botana kacamata. Ini botana Japon, teman-teman. Jadi Japon sama kacamata tuh terlihat beda nih. Di atas ini ada merah dan dia ada kayak putihnya di bawah mata tuh putih full ke bawah. Sekilas mirip kacamata, tapi ini beda jenis dan harganya pun beda banget, teman-teman. Dan di sini juga ada ikan jenis antias. Ini namanya rainbow bibir merah. Atasnya tuh kayak ada mohaknya ya teman-teman ya. Nah, kalau bibir ungu itu ada satu lagi, itu warnanya full ungu. Kalau ini bibir merah, jadi merah atasnya orange ya, kayak pakai mohak gitu. Ini termasuk jenis antias, artinya juga reef safe dan damai teman-teman. Dan di sini ada juga, sebentar saya lagi bingung mau ngambil mana karena pelan-pelan ya teman-teman. Ini ada dokter asli. Jadi ini juga yang minggu lalu ya, yang sebelum ini, video sebelum ini gue bahas untuk makanin WS atau bakteri ikan dokter ini teman-teman. Dan di sini ada keluarga ikan-ikan botana ya, yang teman-teman bisa lihat. Ini ada ikan trigger kaca, yang termasuk ikan trigger ya teman-teman. Jadi dia agresif, dia predator, bukan kalau ada ikan-ikan kecil ya dia lapar bisa dihajar juga sama dia teman-teman. Tapi kalau dia sama ikan-ikan yang gede mungkin masih bisa sebanding lah ya gitu. Tapi kalau sama yang kecil jangan teman-teman. Dan yang berikutnya di sini ada ikan naso biasa. Nah naso ini dibagi dua ya, naso biasa sama naso padang. Ini naso biasa tuh atasnya hitam. Dan yang ini ada naso padang. Naso padang itu atasnya warna kuning gitu. Jadi atasnya warna kuning, kalau naso biasa hitam. Nah biasanya kalau masih kecil-kecil gini mereka masih bergerombol ya, atau schooling gitu. Jadi bagus. Nah di saat nanti udah gede, yang jantan itu di buntut belakang itu akan ada slayernya, yang betina enggak. Nah kalau udah sebesar itu, teman-teman punya tank gede, gue nyaraninnya belilah sepasang. Jadi yang jantan satu, betina satu, karena kalau enggak mereka akan saling hajar tuh teman-teman. Dan di sini ada ikan sadar kuning. Nah, jadi sadar itu bukan hanya samadar cicit ya. Ini ada samadar kuning, teman-teman. Jadi hampir sama aja ininya. Selain itu juga ada ikan botana model. Nah, ini jenis botana model. Jadi botana tuh banyak banget jenisnya, tapi
apa ya, coba bahas-bahas rintangan miara botana dalam satu akuarium itu, mereka ini agresif sesama botana. Itu yang teman-teman harus tahu ya. Mereka biasanya agresifnya sesama botana tuh, nyabet lewat buntutnya. Buntutnya itu ada duri, teman-teman. Jadi kalau ada pelanggan saya yang bisa nyatuin semua botana tuh hebat sekali, karena dia pakai kotak karantina dulu, dia tahan, dia tungguin ya, sampai membulinya ini hilang gitu. Ada yang gagal juga, bukan berarti berhasil semua. Nah, ini ada yang gede banget. Lihat, ini botana liris biru. Kalau teman-teman biasa dapat yang kecil-kecil, ini yang gedenya. Ini udah laku ya. Dan ini kalau semakin gede, ternyata warnanya itu semakin bagus ya. Atasnya ada kuning-kuningnya, mutasi. Karena memang sebetulnya ikan laut itu mutasi, teman-teman. Warnanya semakin lama akan semakin bagus. Itu yang saya lihat, kayak botana naso aja kecil begini, besarnya tuh semakin bagus banget. Nah, di sini juga ada jenis-jenis botana juga, teman-teman. Tapi bentuknya agak beda, mereka lebih mirip ke burung laut lah gitu ya, kayak yellow tank, purple tank. Nah, ini yang tadi saya bilang ada samadar kuning, ini samadar cicit. Jadi samadar juga ada banyak jenisnya, tapi yang paling orang banyak beli itu biasanya samadar cicit ya, karena warnanya bagus. Dan mereka ini juga kalau gerombol itu, kalau punya tank-tank gede, teman-teman ya, beli samadar itu agak banyak, mereka bergerombol juga, schooling juga yang saya tahu. Jadi bagus. Nah, ini ada kepe nanas. Nah, kepe ini tidak reef safe ya. Kalau teman-teman lihat nanya ikan namanya kepe atau butterfly atau angel, itu teman-teman harus cek dulu, takutnya itu tidak reef safe, teman-teman. Nanti koral teman-teman habis dihajar. Berikutnya di sini ada ikan layaran kuning. Nah, ini layaran kuning atasnya semakin lama semakin panjang ya, teman-teman. Ini yang teman-teman lihat kalau ada di Faber-Castell, kalau teman-teman ingat. Nah, ini ikannya jenis ini layaran kuning. Dan kalau dari yang gue tahu sih dia tidak reef safe ya. Dan berikutnya di sini ada ikan pelatak asli. Nah, pelatak pun ada banyak banget jenis-jenisnya, teman-teman. Ada pelatak daun, pelatak asli, ada beberapa lah jenis-jenisnya. Nah, ini pelatak asli ini memang yang agak lebih susah ya perawatannya. Kalau pelatak daun itu gampang sekali. Kalau pelatak asli ini memang harus lebih ekstra, dan makannya ini rebon, teman-teman. Berikutnya ada botana nih yang lagi tiduran, biasa datang baru nyampe. Tapi ini udah unboxing lama ya. Ini botana kera namanya, atau flamingi. Dia lama-lama akan maju ke depan tuh, teman-teman. Itunya kayak ada tanduknya nantinya, tapi nggak kayak unicorn ya, hanya ada kayak benjolan kejedot, kayak lohan gitulah, tapi nggak sampai segede lohan juga. Dan di sini ada ikan botana kasur. Nah, untuk dari jenis-jenis botana kasur ini termasuk agak lebih susah juga perawatannya, teman-teman. Jadi kalau botana biru udah cocok gitu ya, hampir sama lah kayak botana biru juga ya. Kalau teman-teman ada yang udah bisa melihara botana kasur dalam waktu yang cukup lama, bisa tulis kolom komentar ya, jadi bisa membantu yang lain. Dan ini ikan yang gue rekomendasiin banget untuk rajin makan alga. Ini namanya keranjang Bali. Jadi ada keranjang Bali, ada keranjang Padang. Nah, keranjang Bali ini yang jenis keranjang tuh rakus sekali makan alga, teman-teman. Jadi sangat cocok banget kalau teman-teman taruh di tempat akuarium yang ada koralnya. Kayak gue tempat penampungan untuk koral itu sangat bagus sekali. Dan yang terakhir di box ini ada ikan-ikan predator, dan ada juga enggak ya. Nah, ini ikan-ikan predator ini, saya liatin dulu. Ini jenis botana kacamata. Nah, ini bedanya tadi sama yang Japon, teman-teman. Jadi kalau sekilas mirip, kalau dilihat betul-betul enggak. Karena kacamata itu di bawah matanya hanya garis putih aja, nggak full sampai ke mulutnya. Kalau Japon full ya, teman-teman. Jadi kalau sekilas-sekilas, jadi jangan sampai nanti teman-teman salah beli. Dan di sini ada jenis-jenis ikan skorpion. Dan jenis skorpion ini termasuk ikan predator. Jenis ikan predator yang makan ikan. Jadi jangan sampai teman-teman beli ini disangkanya lucu, dia bisa makan ikan teman-teman. Dan ini juga termasuk beracun ya, untuk duri atas ini beracun, teman-teman. Jadi jangan sampai ketuncep miara ini, jangan sampai kayak mau dipegang. Tapi basicnya ikan-ikan laut itu nggak, jangan lah, kalau ikan itu jangan untuk dipegang-pegang ya, teman-teman.
Jadi untuk dilihat aja gitu, dinikmatin. Jadi ya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk jenis ini ada ikan scorpion politan. Kalau teman-teman nyari ikan predator scorpion yang aktif, nah ini jenisnya. Ini namanya scorpion politan. Mereka ini dia ini berenang aktif untuk mencari mangsa. Dan di sini ada juga ikan yang tadi sama botana model. Ikan-ikan botana ini aman ya untuk korel. Dan di sini juga ada ikan hawkfish. Ini hawkfish B ya teman-teman. Kalau ini termasuk rase, saya juga nggak tahu, katanya ada fungsinya untuk makan-makan cacing-cacing bobit atau apa, saya juga kurang mengerti sih. Kalau teman-teman ada yang lebih ngerti, bisa tulis ya di kolom komentar. Di sini juga ada, nah ini lagi agak susah ya saya mau ambilnya, harus hati-hati. Ini ada penguin hijau teman-teman. Nah penguin hijau ini kalau udah gede makanin udang. Dia makanin udang. Jadi teman-teman jangan, kalau melihara ikan ini jangan ada kayak udang-udang kecil ya, bisa dihajar tuh mulutnya tuh benar-benar kayak penguin. Tapi ini juga udah laku teman-teman. Dan di sini juga ada ikan kepe termasuk jenis butterfly. Ini kepe mayeri. Nah kepe ini juga jangan masukin di tempat-tempat yang ada koral ya teman-teman ya. Ya nanti koral teman-teman bisa habis semua sama dia. Dan selain mayeri di sini juga ada angel Napoleon. Nah nih, angel Napoleon ini kayaknya orange ya, dia kan dari Bali. Kalau Banyuwangi itu kuning setahu saya. Ini size yang kecil. Ini termasuk jenis angel yang tahan mentalnya bagus teman-teman. Kuat dia, dan ini masukin jenis yang bagus sekali kalau menurut saya suka. Oke, mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat supportnya ya selama ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.